Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Oke, ngobrol-ngobrol soal generation gap. Pasti pernah dong ngerasa gak nyambung ngobrol sama orang yang lebih tua atau sama orang tua sendiri lah. Iya, kadang. Kok lu gitu? Iya. Kok kayak gitu ya? Beda zaman nih kayaknya. Lah, kok gitu dong. Nah, kayak anak gue nih, si Bianca ngobrol sama gue nih. Dia bukan ngobrolnya sih, tapi dia pernah kasih lihat gue satu video klip YouTube ya. Di situ ada orang tuanya, ada orang tua yang ngomong sama anaknya. Kamu nih bersyukur, kamu ini enak. Kalau dulu zaman papa, waktu mau sekolah ya, mesti berjalan berapa kilometer untuk mencapai sekolah ya. Iya tuh. Melewati gunung ya, melewati lembah ya, mendaki gunung ya. Sungai mengalir indah ke samudra ya. Ketahuan ya. Mengajak teman bertualang gitu. Bapaknya Hattori ternyata teman-teman ya. Nah ya jadi kayak gitu tuh. Kadang-kadang anak tuh berpikir kenapa gue mesti ikutin lu ya. Zaman sekarang kan udah nggak perlu jalan berkilometer. Padahal si bapak juga nggak nyangkul, nggak menggemburkan tanah kayak bapaknya dia dulu. Iya. Bersyukur juga dong petani, dia. Ya. Iya bapaknya anaknya Hattori, bapaknya petani. Iya betul. Berarti kan pertanyaannya kenapa gue harus meniru pola yang sama gitu kan formalnya. Karena dulu ya waktu masih kecil gue dibilang kalau perempuan harus bisa masak. Soalnya dimulainya dari dapur katanya. Pokoknya perut harus kenyang. Yang penting kan makan, sandang, pangan, papan. Jadi perempuan harus bisa masak. Mungkin itu yang ngomong nenek gue itu dipanggilnya emak. Kalau gue itu emak engkong. Oh, kalau gue popo. Popo kungkung. Kalau gue emak engkong. Nasi emak ini ngomong begitu karena kan dia nggak tahu. Sekarang ada Grab sama Gojek, GrabFood, Shopee zaman Food. dulu nggak ada memang. Nggak ada, iya. Tapi kan dari dulu udah banyak orang yang jual nasi uduk. Di sekitar rumah kan pasti ada penjual makanan dong. Iya. Cuman kita perlu effort aja untuk ke situ. Waktu itu gue nyautin. Kalau kita nggak makan, gue sampai baca di mana gitu ya. Kalau kita nggak masak, tapi makan 1 hari 3 kali, restoran di Jakarta Timur aja, karena rumah gue Jakarta Timur, itu lebih dari cukup kalau kita ganti-ganti restoran setiap hari. Jadi nggak perlu bisa masak. Oh luar biasa gitu. Ya. Kasian juga mak lu ya. Iya betul. Karena zaman sekarang kan orang masak itu pilihan dong. Gue memang mau memasak, bukan karena terpaksa ya, tapi kecuali ya pengen yang karena masalah kebersihan ya itu penting juga. Iya. Jadi gitu. bukannya nggak boleh masak di rumah ya. Iya, dan bisa masak itu nggak mesti gue latihan dari kecil karena kan dari TikTok, YouTube mau apa beli masakannya aja, misalnya mau masak ala Jepang beli kecap beli bumbu-bumbunya aja bisa online kan. Iya, memang kalau dari zaman nenek kita turun ke orang tua kita mungkin dulu diajarin. Iya, cuman itu. Ya dihafalin. Dari orang tua kita mungkin belajarnya pakai buku. Dicatat juga ya. Ada mak lu pasti punya yang kalau resep kue nyalin sendiri kan. Kalau zaman nyokap gua udah ini kadang-kadang nonton TV. Ada Rudy Hadis. Ya. Rudy Hadis Suwarno itu rambut dong. Ada Rudy Khoirudin. Rudy Khoirudin. Ada, atau ibu siapa? Ibu siapa? Ada tuh yang lagunya khas banget. Rose Brand. Bukan. Tepung beras Rose Brand. Bukan ibu. Iya, Ibu Siska Suitomo ya. Siapa tuh? Ada itu terkenal. Siska Kol setahu gue. Oh iya, Siska Kol. Sekarang Siska Kol ya. Mari kita coba. Ya, itu juga boleh dicoba ya. Iya dong. Itu dari masak YouTube juga ya? Masak. Iya. Bikin es krim. Rendang dari Wagyu gitu ya. Oh iya, gue nggak ngikutin banget sih. Iya betul. Yoi. Rendang Wagyu. Jadi kan nggak perlu. Jadi kalau dulu kan perlu bisa dulu karena itu yang akan dibawa, ilmu itu dong yang akan dibawa. Kalau sekarang kan enggak. Bahkan makan makanan Korea kayak mie, masak Indomie disusah-susahin kan sekarang. Iya, ditambahin macam-macam ya. Iya, jadi lebih apa gitu. Karena sifatnya udah informatif. Udah dikembangkan. Ini pembicaraan gap generation memang karena mereka orang tua kita atau kakek nenek kita hidup di zamannya. Dan sebenarnya dia mengasuh kita, mendidik kita dengan asumsi bahwa kita akan menghadapi kendala yang sama. Iya, dia berpikirnya tantangannya akan sama. Fasilitasnya pun sama seperti dulu. Padahal kan sekarang enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari gue baca-baca nih di Google ada tempat research namanya Beresford Research. Secara umum sebenarnya generasi itu ada dikelompokin ada Gen Z, Gen Y, Gen X,
baby boomers. Jadi Gen Z itu Generation Z itu yang kelahirannya 97 sampai 2012 tuh. Oh, justru anak-anak 97, ya dari 97, berarti 97-an. Jadi sekarang mungkin umurnya berarti kalau 98, 97, 10, mungkin sampai 24 14. Tahun. 97 tuh berarti berapa? 14 ya, 20, iya mungkin 24 belasan tahun ya, sampai 24 tahun. Iya. Tua, ya. Nah, kalau kita itu misalnya di millennials kan sering kedengerannya millennials itu Gen Y. By the way kita millennials. Millennials tuh nggak muda loh. Iya. Karena udah termasuk tua ya sekarang. Betul, karena kelahirannya 81 sampai 96. Oh, iya. Kalau 81 aja 40 tahun loh. Iya, udah umur 40. 41 malah ya. 41. Iya. Jadi 40 kalau misalnya anggap sampai 96. Kalau yang 96 ya 26. Iya, berarti sekitar 25 tahun sampai 40 tahun. Iya. Di tahun ini 2022. Nah, ada yang kalau Gen X itu kelahiran 65 sampai 80. Gen X ya? Gen iya, X, jadi sebelumnya lagi ya, sebelumnya kita angkatan X, Y, Z, berarti X duluan. Orang tua kita bukan ya? Iya, 65. Nyokap lu 60 berapa? Nyokap gua 54. Oh, itu baby boomers. Baby boomers ya. Kalau X itu kelahirannya 65 sampai 80, berarti nyokap gua aja 61, bokap gua 60, berarti mereka tuh baby boomers. Oh iya. 65 sampai 80 berarti usianya 41 sampai 56 57 tahun lah. Nah, baby boomers ini kelahirannya 46 sampai 64. Oh, jadi istilah generasi ini yang paling pertama muncul tuh istilah generasi baby boomers. Jadi kan kalau yang sekarang nih yang tahun 2021 yang terbaru itu Alpha. Iya, dari 2021-an ke atas. Oh, yang baru lahir. Dari 2010 sampai sekarang. Oh, dari 2010 sampai 2021, 2022 lah ya sekarang. Iya, jadi baru lahir lah ya. Anak-anak kita berarti 2010-an, belas-belasan. Nah, itu tuh. Jadi kan kalau zaman baby boomers itu berarti kalau orang tua kita benar, 46 sampai 64. 46 tuh berarti berapa ya? 45 aja kemerdekaan Indonesia, berarti sekarang Indonesia merdeka berapa tahun sih nih? Ya dari 45 kurangin aja 57 tahun. 67 ya? Enggak lah. 45, 77. 55, 65, 75, 75, 85, 95, 2005, 2015. Kalau sampai 2025 aja 80 tahun. Iya, 77. Oh iya benar, 77 tahun. Iya kan, gue udah bilang 77 tahun. Iya betul. Apa 78 ya? Ya sekitaran kurang lebih lah ya. Sekitaran itu. Biasanya terdapat stereotip stereotip yang berkembang sebenarnya antar generasi. Ada stereotipnya tuh. Kalau millennials katanya kan generasi pemalas. Anak-anak millennials malas. Iya, dia nggak tahu aja benar. Malas. Ya, belum menemukan tujuan. Oh iya, belum menemukan tujuannya. Gen Z katanya anak muda yang nggak bisa lepas dari handphone. Karena udah ada handphone. Iya. Kalau baby boomers itu biasanya kita yang menstereotipkan tuh orang-orang kolot, sulit menerima perubahan. Kita yang bilang ya. Gue juga baru kemarin bilang ke mertua malah, iya kenapa ya? Orang-orang tua itu sulit banget, pengennya hidup yang di zaman dulu terus, nggak bisa menerima perubahan makanan, misalnya nggak enak. Apa-apa tuh kalau nyobain makanan nggak enak, enaknya tuh pas zaman gue dulu gitu. Soalnya sekarang kan pakai mentai sekarang katanya. Iya. Oh lu maca. Lu menghadapi ini juga? Enggak. Cuma kan sekarang tuh makanannya kan ngarahnya ke situ. Iya. Orang-orang tua kan kurang cocok makanan gitu. Enggak cuma makanan yang pakai mentai-mentaian, maksudnya misalnya gado-gado dia yang zaman dulu. Makan di tempat yang sama tapi makannya sekarang itu juga merasanya beda. Jadi pengennya hidup di zaman dia dulu. Jadi hidup tuh enggak mau kayak pakai Grab, pakai itu juga enggak mau belajar gitu. Kadang ribet pakai handphone, WhatsApp ribet. Padahal teknologi itu diciptakan untuk mempermudah, tapi buat orang tua itu mempersulit, berarti kan sebenarnya memang nggak mau belajar aja dong. Iya, benar. Nggak mau menerima perubahan dan nggak mau belajar lagi. Udah pengen hidup gue, ya udah, gue cocoknya begini aja. Sama zaman yang dulu, ya udah tetap aja begitu. Iya, misalnya pakai kasur, ya udah per aja dibeliin yang latex, yang sekarang ada latex, yang ukurannya antara apa bisa disesuaikan sama tubuh. Nggak mau, kesannya kayaknya kok gimana ya? Iya, kasur air. Kok lebih gitu enak? Ya? Kasur Emang air. ada kasur air? ada kasur air. Apaan? Oh, ada kasur air, ntar lu browsing. Kita nggak usah bahas di sini. Water apa air? Udara? Ada isinya air, kasur air.
Ada, iya. Ntar kita cari tahu lah. Kita bahas ini dulu. Karena tiap generasi itu punya karakteristik. Nah, jadi ada seorang ahli mengelompokkan generasi gitu, dia bilang ada perbedaan waktu kelahiran itu menentukan karakteristik tiap generasi yang berbeda. Oh, ini ada teorinya ya? Iya, dari BBC Alexis Abramson. Sejarahnya, oke. Boleh di Google. Jadi kapan kita lahir mempengaruhi sikap kita, persepsi kita, dan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi membentuk perilaku kita juga jadi kayak gitu. Oh, karakter, sama kepercayaan ibaratnya ya. Iya, mempengaruhi. Sebenarnya kalau gue nggak tahu namanya relevan, bukannya hidup harus relevan dengan zaman. Tapi kalau misalnya orang tua tidak mau relevan, harus didukung untuk relevan atau dibiarkan hidup sesuai maunya dia. Ya, baiknya sih. Baiknya gimana? Kalau enggak nanti dia kesulitan sih dalam menjalani hidup yang sekarang. Kayak pakai ATM, misalnya nggak mau pakai ATM, maunya pegang duit cash gitu. Nah, iya. Lah, bukannya zaman sekarang menghindari cash, misalnya kecopetan lah. Bawa uang banyak-banyak. Iya. Bahaya. Terus udah gitu kan waktu pandemi, gue agak ngerasa kotor ya, misalnya nerima kembalian uang gitu gimana? Ya, kadang kembaliannya, jadi kita menghindari kembalian permen. Oh iya, permen. Kan? Kalau kembaliannya nggak ada, balikannya permen. Iya. Kembalian duit pun kan jadi berpikir, misalnya kalau dari pasar kan dari tukang apa. Iya, kotor, apa-apa. Iya kan sebenarnya, bukankah dan sebenarnya lebih, kita tinggal pencet, scan berkurang sendiri, nominalnya pun sampai rupiah-rupiahnya juga sama kan, cocok kan, match. Mau Rp123. Iya, belakangnya. Match. Kalau enggak kan susah cari kembaliannya ya. Betul. Oke, coba kita belajar perilaku dari yang awal dulu nih, yang namanya baby boomer. Baby boomer, istilah baby boomer ini berasal dari Badan Resmi Pemerintah Amerika Serikat. Di Sensus Amerika Serikat, dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari seluruh Amerika. Nah, kenapa namanya baby boomers? Boom gitu ya. Karena mereka tuh dinamai itu karena lonjakan besar kelahiran pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia? Setelah Perang Dunia. Coba kenapa habis Perang Dunia tingkat kelahiran melonjak, namanya baby boomer. Oh, karena menurut gue ya, karena waktu perang itu isinya cowok semua. Oh iya, betul. Yang perang cowok sama cowok semua ya. Haus ya? Iya, begitu selesai perang pada pulang ya, ketemu istri ya. Wah. Nggak heran tuh, pasti hamilnya barengan ya, makanya terjadi baby boom. Oh iya benar-benar, ada kemungkinan gitu tuh. Iya. Jadi semua lagi. Jadi semua kan, iya. Karena saking kangennya ya, bertahun-tahun perang, pengen pulang ya. Sebenarnya kalau itulah. Peperangan gimana tuh ya? Kehidupan kan perang nggak sehari. Iya dong. Berbulan-bulan, kehidupan seksual pria-pria di peperangan tuh gimana ya sebenarnya ya? Kalau yang gue lihat di film ya, film-film Rambo, film-film perang zaman dulu ya. Kalau tentara Amerika tuh dulu memang dikirimin perempuan, wanita dari negaranya dikirim ya buat mereka happy ya. Nanti dipulangin lagi kayak gitu. Dibayar si perempuan ya? Ya mungkin itu sudah dibiayai negara kali ya. Makanya kalau tentara Jepang kan lebih banyak menelan korban masyarakat jajahannya. Oh, perempuan di tempat jajahannya? Iya. Untuk gua yang kayak nonton gitu. film apa ya, Finding Nemo. Enggak. Bukan. Yang ini dong, yang perang-perang, yang dia ternyata juga make Saving Private Ryan. Saving Private Ryan, betul. Iya. Dia itu memperkosa orang yang dijajahnya kan. Iya. Lawannya. Iya, ada gitu. yang seperti terus itu. Terus gantian gitu di satu perempuan. Nah, itu mungkin menyebabkan angka kelahiran nggak ya? Tapi yang pasti sih itu tentara Amerika setelah perang bertahun-tahun pulang ketemu istri. Oh iya, namanya baby boomer ya. Oh, ini survei, ini yang resmi dong ya? Ini yang resmi. Kalau yang tadi kan tidak resmi. Dugaan. Oh iya, dugaan. Betul. Makanya anak-anak keturunan baby boomers ini karakteristiknya berkomitmen tinggi tuh. Mandiri, kompetitif karena bapaknya tentara. Betul, kebanyakan dididik secara militer. Kalaupun bukan tentara, misalnya abis korban perang atau apa, itu kan perlu hidupnya struggle banget. Struggle ya, mandiri. Ngumpetnya, istrinya harus dipakein mobil, dikirim kemana untuk keselamatan. Bapaknya di sini ngapain? Survival mode-nya tinggi. Betul, survival mode-nya. Makanya anak-anaknya dididik punya komitmen tinggi, mandiri dan kompetitif memang. Kecenderungan kompetitif ini juga karena kan mereka harus bersaing tuh. Mau jadi RT.
Jadi RT Misalnya, ya. Jadi iya RT dong. luar biasa ya. Jadi RT, wakil, bendahara. Sedangkan yang lahir di Calonnya zaman banyak, iya, calonnya banyak. iya. Dulu satu keluarga misalnya berapa? Kalau Anak zaman 3 nenek lah minimal. enggak 3 lah, zaman 9 keluarga. lah. Iya. 12 kali. Kalau emak gua Satu 11 sio. bersaudara. 11, Iya. satu sio satu tuh. Iya, tiap tahun ya. Kesebelasan tiap Muter. tahun. Oh iya, hamil kelar, hamil lagi. Iya betul. Abis dulu nggak ada wifi soalnya katanya. Iya, nggak Jadi, ada hiburan ya. Nggak ada hiburan, listrik juga. Gelap ya, bawaannya gelap terus ya. Iya. Ya, jadi bahas kayak gitu ya. Yoi. Jadi mereka harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat. Kalau misalnya di petani juga misalnya satu sawah, satu petak dikerjakan cuma 2-3 orang. Lah sedangkan anaknya 9 atau 10 lah. Ya, mau kelihatan unggul, dia pasti akan berusaha jauh lebih baik dari yang lain. Betul, Makanya jangankan mau kelihatan unggul, untuk kerja aja mungkin jumlah orangnya terlalu banyak dibanding lapangan pekerjaannya. Iya, bener, jadi baby boomers itu kompetitif banget. Nah, iya itu sebabnya ya. 46 sampai 64 tuh, berarti yang kelahiran 60-an. Berarti orang tua kita lah ya. Betul. Orang tua kita. Nggak Iya, tahu kita. teman-teman umur berapa soalnya. Nah, yang kedua ini Gen X. Gen X itu biasanya yang lahir kan setelah 64, 65 ya. 65 sampai 80 tuh. Mereka yang tumbuh di masa ketika teknologi lagi berkembang pesat tapi belum canggih kayak sekarang. Oh, baru mulai banyak penemuan kayak mungkin baru pertama kali komputer ditemukan. Betul. Nah, iya. 60-an. Ini pager ya dulu ya, sebelum handphone tuh apa? Iya ya, pager. Sebelum handphone pager. Telepon umum menjadi telepon kartu dulu ya. Oh iya nah, ya. Buat teman-teman yang nggak tahu zaman dulu telepon itu ya, ada namanya telepon umum. Oh iya tahu gua itu. Telepon umum. Telepon umum pakai koin. Pakai koin. Iya. Kemudian transisi telepon umum pakai kartu. Tapi gua nggak pernah punya loh. Nggak pernah punya. Kalau yang bolong-bolong ya. Kalau dimasuk dia dibolongin atau dicap, ada capnya. Kalau udah pulsanya udah mau habis ibaratnya. Oh. Ya, itu dulu zaman itu banyak yang koleksi kartu telepon. Iya. Terus kan gua nggak pernah punya tuh, belum sempet make. Kalau yang model Indonesia itu tipis kayak kartu dibolongin. Kan? Tapi kalau yang luar negeri lebih tebal. Karena ada luar negeri buat apa? Karena kalau gue punya tante yang kerja di Swiss. Jadi kalau dia pulang dari Swiss, bawa kartu bekas. Dibawain kartu bekas. Oh, buat itu kesannya, koleksian. Iya, kesannya, gue punya dari luar negeri nih. Ya, nggak bisa dipakai di Indonesia, nggak bisa. Itu dong, sama kayak ngumpulin perangko itu loh. Iya. Dari luar negeri, yang udah bekas itu kan. Yang udah ada Tapi gue capnya. nggak ngumpulin sih. Oh, enggak ya. Enggak. Jadi pasti hilang ya kalau lu yang kumpulin. Maka itu si Gen X ini merasakan pertumbuhan dunia digital. Tapi dia masih mengalami era non-digital. Nah, jadi cukup memahami penting keduanya. Biasanya di Gen X ini karakteristiknya banyak akal, logis, dan dia pemecah masalah yang baik karena transisi tuh. Ya, transisi dari teknologi tadi ya. Non-teknologi dong, dari digital non-teknologi masuk ke teknologi. Iya, area itu. Jadi kalau dulu akuntansi, baru ada komputer akuntansi gitu ya. Kalau jadi ngerjainnya 2 tuh yang zaman itu. Jadi yang satu buku pembukuan manual, yang satu dimasukin ke dalam komputer. Iya. Dan dulu buat nyimpen data tuh masih pakai disketnya. Disketnya juga yang masih lebar, bukan yang kecil ya. Oh enggak, lu mengalami. Iya, dulu disket tuh tipis. Iya, kotak tipis bentuknya. Oh, kotaknya sebesar segini, itu. Iya. Oh. Nah, lama-lama disketnya jadi segini. Wah, iya, kecil. Gue tau banget ya. Padahal bukan tahun gue nih. Oh, karena nyokap lu orang kantor kali. Nyokap bokap lu orang kerja punya disket gede. Oh, jadi dulu tuh nyimpennya bukan, sekarang kan USB. Iya, USB. USB kan, dan kapasitasnya gede-gede. Iya, dulu. Berapa giga, bahkan ada yang tera sekarang kan. Iya. Oh, dulu disket-disket kecil gitu ya. Berapa ya itu? Teman-teman bisa search deh, disket zaman dulu itu hitungannya byte sama kilobyte udah termasuk gede loh. Karena dokumen doang. Karena cuma dokumen. Kalau foto kan klise. Iya, masih klise. Iya, belum masuk digital dulu foto. Iya, Malah zaman betul. ini foto masih belum digital. Iya. Di Gen X, betul. Kalau sekarang apa namanya kalau eksternal itu? Hard disk. Betul. Berapa tera, Iya, foto sekarang. Film kan dulu Iya, beli iya. film. Dulu mah zaman itu mah video. Oh, VHS, kaset video, VHS. iya, kaset video yang lebar. Kaset kan yang kalau Iya. di film-film zaman dulu dimasukin ke situ kan yang gede. Yang suka nonton Google Five, Gaban, Gua nggak nonton loh, Shishimaru, nggak nonton ya? Shishimaru tuh apa, anjingnya itu ya? Enggak, Shishimaru. ada superhero Shishimaru lah, samurai lah dulu. Oh, bukan Buat anjingnya itu pecinta ya. Shimaru. Anjingnya siapa?
Anjingnya siapa ya? Si Shimaru, anjingnya Shinchan. Hattori. Shiro. Shiro. Kalau Shinchan mah Shiro. Oh iya, Shimaru tuh anjing siapa? Iya, luar Oh, biasa. Hattori, betul. Kita pinter sebenarnya ya, hafal banyak ya, coba banyak kan hafal komik bukan pelajaran ya. Siap. Sekarang berarti kita bahas tentang millennials. Disebut juga Gen Y. Generasi kita nih. Kita, millennials. Kan lahirnya tahun 80 sampai 96. 80-an dan 90-an. Anak tahun 80, anak tahun 90-an. Cakep. Generasi ini kan yang digambarkan pemalas. Dinilai lebih suka menghabiskan uang yang seharusnya ditabung untuk beli rumah demi jajan es dan kopi susu gula aren. Oh iya. Barusan minum. Iya, barusan minum ya. Jadi habis di situ tabungannya ya. Lah memangnya kalau kita nggak beli kopi, anggap deh berapa? Starbucks deh, Goban deh gitu misalnya. 50.000. Sehari 5 hari kerja deh, bisa berapa? 250.000. Sebulan sejuta. Sebulan sejuta. Lah emang bisa beli rumah dengan cicilan 1 juta? Kalau beli kopinya aja udah 50.000, beli makanannya berapa? Oh iya, kopi. Belanjanya belum nontonnya. Makannya bawa dari rumah. Iya, kalau mau bisa beli rumah. Iya, tapi masalahnya rumah sekarang nggak relevan sama persentase gaji misalnya nih ya. Coba deh gaji zaman tahun 80-an. Misalnya gajinya berapa, anggap gajinya bisa 10.000 atau 100.000, tapi harga rumahnya berapa? 100 juta. 100.000 per 100 juta, sekarang gaji 10 juta nih. Tapi harga rumahnya misalnya berapa miliar? Apalagi di Jakarta 3 miliar. Mungkin kalau di daerah masih ada yang ratusan juta. Apartemen juga miliaran. Berarti anak-anak sekarang tuh nyisihin 20% buat cicil rumah aja nggak cukup gitu. Kalau misalnya gaji 10 dulu, juta, sisihin, 2 juta. Iya. Kalau angkatan dulu mungkin sisihin 20% udah cukup buat cicil rumah. Kebeli rumah. Gitu kali ya. Mungkin kalau zaman dulu income 100 juta. Income 100.000, rumah 100 juta, 1/1000-nya. Berarti kalau sekarang 10 juta, 1/1000-nya tuh berarti berapa? 10 miliar dong. Oke, kita sekarang membahas tentang KPR. Oh, iya. Oke. Tapi nih kalau menurut si surveyor tadi, si Abramson itu generasi milenial juga generasi pertama yang disebut sebagai digital native. Makanya lancar. Ada yang bilang pemalas ya. Karena semuanya digital. Oh iya. Padahal belajar loh, belajar masak. Tahun ini juga tahun-tahun di mana internet mulai berkembang ya, internet. Emang iya, bukannya dari kemarin-kemarin juga? Hah? Tahun-tahun ini? Tahun-tahun ini. Oh iya. Betul. Milenial sini. Betul. Internet mulai masuk pribadi. Ya. Jadi untuk pemakaian pribadi, sendiri kan, bukan di kantoran doang. Iya, betul. Jadi yang dicolok di rumah, yang mau mulai mesti bunyi dulu internetnya. Telkomnet instan. Telkomnet instan ya. Iya. Gue ingat banget tuh syutingnya di TA yang tetet ada nadanya di situ. 080989 4 kali. Asik, cakep kan. Nah, menurut para peneliti ini yang membuat milenial sangat mandiri. Karena dapat informasinya banyak. Karena mereka tidak lagi harus bergantung sama orang lain untuk memecahkan masalah atau ngajarin mereka dalam banyak hal. Kita. Oh, kalau dulu berarti orang dulu sumber pengetahuan cuma dari orang tua sama guru. Sekarang internet. Iya, kalau internet kan lebih luas ya. Jadi betul. banyak mengerti. Bahkan kan belajar bahasa aja dulu kan harus cari orang yang bisa ke tempat les dong. Kalau sekarang kan dari online bisa. Iya, benar-benar. Terus travel misalnya. Kalau dulu kan butuh tour guide, misalnya ke Singapura, ke Bali, ke Singapura lah. Kita butuh orang yang tahu seluk-beluk Singapura supaya kita bisa ke situ. Kalau sekarang, wah tour guide terancam ya, karena jangankan itu. Internet. Dulu ya, mungkin angkatan orang tua kita mau beli tiket buat pesawat aja. Tiketnya. Nggak semudah sekarang. Oh iya, dulu pakai apa ya? Calo ya? Iya. Tolong beliin dong. Iya, kayak memang ada usaha sendiri yang buat membeli tiket pesawat. Iya. Tapi waktu kita kecil menabung aja baru digalakan loh, ya nggak sih? Yang Bang Bingbung yuk gitu. Titik Puspa ya. Lagunya. Iya, sama siapa ya? Itu kan Titik Puspa. Pakai nyimpen duit, pakai pihak ketiga, percaya sama pihak ketiga, kita naruh duit di situ, cuma dikasih buku buat ngeprint-printan gitu kan. Betul. Dulu kalau di sekolah dibiasain ya, dikasih buku. Buku nabung. Iya, buku nabung, guru yang catat, yang pegang duitnya. Guru betul. Guru semua misalnya berapa cuman berdasarkan tulisan, nggak tahu deh, lupa ketulis atau enggak, pokoknya pakai tulisan aja. Pokoknya tiap minggu nabung 500 perak. Betul. Ya. Nah, karakteristik milenial ini biasanya dia pede. Pede, rasa ingin taunya tinggi. Ya, karena di zaman itu ya
ada informasi ya, misalnya kalau ke luar, ke tempat yang kita belum tahu gitu kan, perlu kemana nih, naik apa nih, semuanya kan sekarang semua udah bisa di browsing ya. Bahkan dari zaman dulu kan. Terus dulu ada orang yang nulis blog, belum vlog, belum video, belum YouTube. Dulu YouTube belum terkenal. Jadi gue kalau misalnya pergi, misalnya mau ke Hong Kong atau kemana, lihat tulisan orang. Iya vlog dulu. Blog ya. Blog ya, blog bukan video soalnya. Kalau jadi orang tuh kayak nulis diary ya. Ya, diary-nya. Dia perjalanannya kemana. Betul. Ya. Paling cuma masukin foto doang. Iya. Kita berdasarkan itu ya informasinya. Betul. Ya. Jadi taunya dari situ. At least ada informasi yang masuk, kita bisa tahu gitu. Ya, benar. Nah, biasanya di generasi millennials ini banyak mempertanyakan otoritas. Gimana tuh? Nah, termasuk gue. Jadi gue itu sering mempertanyakan otoritas. Misalnya gue anak pertama. Lah ngapain disuruh ajarin adeknya? Kan kalau zaman dulu kakak ngajarin adeknya, jagain adeknya. Kakak bertanggung jawab atas keselamatan adiknya. Kalau adiknya juga. Kesalahan adiknya. Karena gue anak pertama, gue selalu kayak gitu. Lah ngapain gue sekolah ngajarin adek gue? Misalnya terpautnya 5 tahun. Ngapain gue ngajarin? Dulu waktu gue SD atau TK juga gue kagak diajarin. Belajar sendiri. Kenapa gue mesti ngajarin gitu? Bertanggung jawab atas. Kenapa gue mesti bertanggung jawab? Terus waktu itu gue juga pernah mempertanyakan, kalau sekarang gue punya kewajiban untuk ngajarin, nanti kalau dia kuliah, masa gue punya kewajiban buat bayarin apa? Kalau orang tua nggak ada? Iya benar, bisa dipertanyakan sih. Gue mempertanyakan itu, jadi mempertanyakan otoritas gitu. Kenapa begini? Kenapa mesti begitu? Dan berani gitu. Mungkin kalau angkatan X atau Y nggak berani ngomong gitu ke orang tua. Jadi kalau angkatan milenial tuh berani mempertanyakan. Kebijakan. Betul. Kalau sebelumnya kata orang tua kita dibilang A. Nurut. Dia nggak akan ngomong macam-macam ya. Itu juga pertanyaan gue. Kalau saudara gue datang ke rumah nih, jangan gitu, mesti sopan sama ii-nya gitu, sama tantenya. Pertanyaan gue adalah dia nggak sopan sama gue, kenapa gue mesti sopan sama dia? Gitu. Itu kendala ii-nya berarti ya. Kenapa ii-nya? Ngapain datang ke situ ya? Ada nenek gue kan, ada emak. Ngapain tidak sopan gitu? Lagian kalau orang zaman dulu tuh kepo, misalnya perempuan gue nggak bisa nyapu, dibilangnya kamu jadi perempuan harus bisa nyapu dong. Gue judes lah, apa urusannya? Kenapa gue mesti bisa nyapu? Nah itu tuh kadang-kadang jangan ngomong kayak gitu, jangan judes, itu kan mesti sopan sama yang lebih tua. Lah pertanyaannya, kalau hormat harusnya saling menghormati sesama manusia, bukan yang muda lebih hormat ke tua, lah yang tua terus dia nggak menghormati gua gitu. Iya, jadi generasi mempertanyakan lah ini. Nah generasi rebel ya, gua tuh memang terlalu rebel gitu. Jadi ya, lu tidak boleh mengatasnamakan rebel lu atas nama generasi. Iya nggak bisa. Tapi mungkin ada yang sama nggak mempertanyakan itu juga? Apa cuman gua doang mempertanyakan otoritas gitu? Enggak, gua penurut sih. Berarti lu X. Lu? Enggak, karena gue generasi milenial awal-awal. Masih belum terlalu ini ya? Masih belum kecampur, sekuat itu darahnya. Belum sekepo lu. Yoi, jadi mempertanyakan otoritas itu kan cenderung dianggap buruk oleh beberapa generasi yang dianggap lebih tua. Mungkin kurang ajar jatuhnya. Kelihatannya jadi kayak kurang ajar ya. Betul. Nah itu generasi milenial. Sekarang kalau yang Gen Z, ada beberapa pendapat katanya yang biasanya Gen Z itu kan dimulai tahun 97 sama 2010. Iya, ada juga yang bilang katanya itu tahun 2000-an sebenarnya, tapi berarti kurang lebih samalah tahun 2000-an dong. Iya, cuma 90-an akhir. Iya, 90-an akhir. Jadi kapanpun itu dimulai, entah tahun 97 atau tahun 2000, berarti kan umurnya 20 tahunan dong sekarang. 20 tahunan, 21, 22. 20 sampai 30 tahun. Iya, 20 sampai 30 tahun. Jadi kelompok ini tuh masih cukup muda di usianya sampai saat ini, jadi nggak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Jadi full udah teknologi. Hal itu juga yang membuat generasi Z disebut sama iGen, karena ya memang dia nggak pernah tanpa teknologi, udah masuk, udah hidup dengan teknologi aja gitu. Ibarat anak masih baby, balita juga udah bisa slide YouTube. Iya, gitu ya. Next sendiri, iya. Ngerti. Pause. Ya, jadi ingat anak gue waktu masih umur 5 tahun tuh, dia bisa kasih tau kungkungnya buat menjalankan YouTube tuh seperti apa. Dan tahu YouTube. Iya. Tahu tulisan YouTube kan? Iya, kelahiran ini. Nah, jadi karakteristik mereka tuh lah ambisius, digital native dan pede. Biasanya ngikutin tuh ngomong. Jadi ngomong bahasa Inggris pun udah, kalau kita kan takut salah. Iya dong.
Kalau ini udah terbiasa nonton. Jadi sebenarnya ngikut pede aja, pede gitu. Berani ngomong ya. Betul. Nah selain itu kan generasi berdasarkan tahun. Katanya kalau yang sekarang juga ada generasi, dibilang generasi strawberry ya. Oh pernah iya, dengar gak sih? Ada yang bilang nih katanya generasi ini tuh disebut sebagai generasi strawberry. Oh apa tuh? Generasi yang strawberry ya, merah menarik tapi ditekan sedikit. Lembek katanya. Oh iya. Nah, itu katanya ya teman-teman ya, boleh. Tapi gue punya temen, dia di HRD suatu kantor katanya. Dia bilang ada istilah bilang orang cari kerja zaman sekarang susah katanya. Kan ada yang bilang cari kerja tuh gak gampang. Susah, betul, cari kerja tuh susah gitu. Terus temen gue yang HRD ini bilang cari orang yang mau kerja juga susah katanya. Kenapa ya kita tanya ya? Karena anak-anak yang di tahun segini katanya ya, balik lagi ya teman-teman ya, di hire perusahaan melakukan kesalahan ya, ditegur dong. Oh lembek ya kan? Ditegur ya, ditegur sedikit, besoknya bisa nggak masuk. Oh, baper. Ya berhenti udah nggak pernah masuk lagi ya. Karena orang kerjanya orang tuanya masih cukup kali, memang kerja buat cari pengalaman. Makanya apapun faktornya itu ya. Iya. Temen gue ini sebagai HRD di blok. Oh, dianya bosnya yang di blok. Iya, di blok. Kan mau ditanya kan kenapa nggak masuk gitu cakep kan. Ya. Iya, itu hebat ya. Jadi gua pecat bos gua. Iya, jadi ya itu mungkin salah satu ini motivasi juga ya, memecat bos sendiri ya. Jadi iya, cakep ya. Generasi ini katanya ya, jadi tidak mudah menyerah ya, mudah menyerah ya. Kalau menemukan tantangan ini, karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang mudah. Ya, jadi jadi serba salah nih ya, temen gue sendiri yang sebagai HRD itu dia bilang nggak gampang ya mencari pekerja baru ya, ditegur besok nggak masuk, gue mesti cari lagi ya, mesti interview lagi, jadi repot juga sebenarnya. Benar sebenarnya emang sekarang kalau gaji anak-anak 20-an pertama kali masuk berapa ya? Coba teman-teman berapa ada sih yang tahu nggak gaji anak 20-an ya sekarang? Kalau nggak salah sekali masuk perusahaan 10 juta langsung gitu ya? Enggak, masih 4 jutaan. Iya, UMR berapa ya juta. Indonesia Jakarta? 4,4. Anggap 5 juta lah ya. 4,6 ya, 5 juta. 5 juta bagi 30, 6 juta bagi 30 berapa? 200.000 ya? Iya. Berarti nggak nyampe 5 juta, iya. 6 deh bagi 30, 200.000. Tapi uang jajannya berapa? Anak sekarang uang jajan berapa ya? Soalnya dulu gua jajan sehari 100.000 lagi. Itu pun kagak kerja. Nah justru soalnya dulu gue uang jajan di atas UMR. Waktu 2004 kan UMR 1.300.000 apa 1 juta berapa. Uang jajan gue 1,5. Yang membuat gue nggak mau kerja adalah gue nggak kerja aja, bapak gue kasih 1,5. Ngapain gue capek-capek ke kantor, gaji gue sama. Oh gitu ya. Mungkin, tapi nggak tahu deh kalau uang jajan sekarang anak kuliah berapa ya? 100-200 ribu ada kali ya? Sama UMR ada, gitu. Karena sekali makan sekarang 50.000. Iya. Makan di food court aja, makan di food court aja. Iya. Sekali makan belum ya, 50-60 ribu. Iya, belum ongkos perginya. Kalau makannya 2 kali 100.000. Iya. Kopinya 1 kali. Nah iya makanya. Berarti 150-200. Iya benar. Nah, iya, kapan ngapain beli rumah, gua? Kan? Iya benar. Tapi rumah jangan-jangan dikasih sama orang tuanya kali. Iya makanya ya. Itu jadi nggak perlu. Itu yang membentuk mereka lebih apa ya? Nggak tahu nih teman-teman ya. Iya, teman-teman boleh kasih info ya. Katanya sih begitu ya. Katanya sih begitu ya. Jadi bisa memecat bos sendiri ya. Jadi ditegur, ngambek, besoknya nggak masuk lagi. Udah. Ini bukan jalan ninjaku, biasa bilangnya gitu. Kalau gua dulu resign dari perusahaan karena merasa nggak adil. Lu bisa kasih gua pekerjaan tambahan, tapi gua nggak dikasih gaji tambahan. Nah itu kan, kok kerja kayak gitu? Lu kasih gue pekerjaan tambahan, gue tidak punya nggak bisa menolak dong. Tapi gue langsung offer, gue minta naik gaji. Tapi lu nggak kasih. Iya. Ya gue resign karena menurut gue curang perusahaan kayak begitu. Iya. Ini luar biasa ya. Oh iya dong. Katanya kan kalau kerja kalau zaman dulu kan kerja jujur gitu ya, kerja keras. Gue kerja keras iya, tapi di mana gue dapat lebihnya, gue kerja lebih. Sedangkan nggak sampai sekarang begitu nggak sih perusahaan? Kalau gue dulu ya, ini kita sebenarnya satu generasi nggak ya? Kalau gue bilang yang penting pengalaman ya, ditambahin pekerjaan bagus, dikasih tanggung jawab. Yang penting pengalaman ya. Dulu gue juga dibilang kayak begitu. Katanya, apa ini soal nyali aja ya? Soal nyali sebenarnya. Lu nyali buat bertanya, kenapa pekerjaan saya bertambah tapi income saya enggak? Karena mempertanyakan otoritas ya. Iya. Oh iya betul. Kalau gue ya lebih enggih ya. Oh iya.
Lu X ya? Lu sebenarnya Ya, generasi kayak di bawah. generasinya sebenarnya lebih ini ya, lebih sebelum ya. Lu harusnya bawahnya baby boomers ya. Aduh, Gua tua banget sebelum loh. Baby baby boomers boomers akhir. mah fosil. Soalnya kalau menurut gue itu sangat tidak adil, kecuali lu tambahin pekerjaan 2 kali lipat, gaji 2 kali lipat. Oke lah, uang makan 1, karena kan gue 1 orang. Iya. Lah kok bisa seenaknya kayak begitu? Kalau gitu enak di perusahaan, gak enak di kita dong ya. Iya, benar. Ya, buat teman-teman yang punya perusahaan loh. Tapi sekarang kan banyak yang lebih milih bekerja sendiri. Iya. Orang apa sih namanya, dropshipper aja. Jadi gue nggak punya barang, dropship doang, ngambil dari mana, jual. Bisa kok kalau cuma dapat, ibaratnya berarti sekarang berapa, 5-6 juta sampai 10 juta masih oke. Iya nggak sih? Jadi ibaratnya makelar ya sebenarnya. Iya, kayak sekarang buka yang nggak penting deh, nail art. Atau nanam panjang bulu mata, itu kan seminggu juga rontok, sebulan juga pasti rontok. Asal telat bayar orang yang buat tanam-tanam gitu, kayaknya 10 juta juga dapat ya nggak sih? Iya. Balik lagi ke rajin sama konsisten aja kali ya. Asal ada kemauan, di situ ada jalan ya. Oke, sekarang itu generasi tadi milenial. Ada yang disebut sekarang generasi alpha. Generasi alpha itu generasi yang di tahun tadi 97 2000-an lah. Pada lahir tahun 2000-an. Iya. Jadi kelompok yang ini anak-anak zaman sekarang, mereka itu biasanya berorientasi pada keluarga. Karena orang tua mereka itu kebanyakan adalah Gen X kalau nggak milenium. Jadi yang terlibat langsung, udah tahu tentang parenting, ilmu-ilmu parenting. Lebih modern gitu. Ya, karena pengetahuannya udah lebih banyak. Betul, jadi cara mendidik anak bukan cuma dari orang tuanya belajarnya. Dari katanya kalau orang Asia itu kan punya kesulitan untuk bilang I love you, peluk. Ya, dimana generasi milenial tuh udah belajar. Iya, melihat dari orang lain, sebenarnya nggak membentuk kesuksesan juga ya, karena kan kalau mau dibilang Asia, kayak Jack Ma juga pasti dididik dari orang tua yang baby boomers ya, atau sebelumnya ya. Nggak bilang I love you juga, tapi berhasil juga gitu kan. Banyak juga sih, nggak cuman punya pilihan teknik parenting yang lain. Yang berbeda. Betul. Jadi sama keluarga kelihatannya lebih begini lah. Iya, lebih kayaknya bisa peluk, terus nggak ngebentak gitu ya. Dulu lebih mudah memuji. Iya, memuji, betul. Jadi kalau zaman dulu itu katanya, gue masih kecil pernah dengar dulu katanya kalau di Belanda nggak boleh ngebentak anak-anak, itu termasuk dalam kejahatan. Kekerasan gitu. Waktu itu enak banget ya, anak kecil maksudnya kita bersalah tapi nggak boleh dibentak. Nggak tahu apakah ada cara lain selain membentak, karena dulu itu kalau salah dibentak, diomelin, itu satu-satunya cara. Iya, karena pengetahuannya belum banyak ya. Pengetahuannya cuma itu doang. Belum sebanyak itu. Betul. Nah, generasi alpha ini adalah anak-anak yang cerdas secara digital. Banget. Dari generasi manapun. Banget. Karena dari bayi, dari batita, udah kenal gadget. Iya. Dan informasinya banyak ya. Banyak. Kayak ya yang gue pernah cerita, anak gue kasih tahu Kidal itu singkatan ternyata ya. Kidal. Orang Kidal itu kiri dari lahir ternyata. Iya. Jadi mereka dapat informasi dari apa? Dari YouTube. Dan lebih bisa bahasa lain. Ya. Misalnya bahasa Inggris deh yang lumrah. Nggak cuma Inggris, Jepang, Mandarin. Pokoknya bahasa lain itu mudah dipelajari karena tontonannya banyak. Benar. Kalau kita aja mau bisa bahasa Inggris aja dulu mesti ngeles ya. Jadi selain mereka cerdas secara digital, juga mereka itu punya dunia yang nggak terlalu melabel-labelin, misalnya ini perempuan, ini laki-laki, nggak ada perbedaan, jadi kayak ini hitam, ini putih. Nah, justru takutnya jadi kadang-kadang kan ada yang ini gay, ini enggak. Jadi mereka tidak mengkotak-kotakan. Tidak mengkotak-kotakan orang ya. Orang. Ada positifnya, ada juga negatifnya dari segi pergaulan gitu. Jadi memang belum banyak yang bisa diobrolin soal mereka sekarang, karena kan masih terlalu muda nih untuk dibikin sampel. Studinya on progress. Kira-kira apa yang bakal berbeda nih nanti dari mereka semua sama angkatan kita? Nah, betul. Tantangannya adalah orang tua yang membesarkan generasi alpha. Iya. Jadi kan nggak mudah membesarkan anak yang kritis. Memang mereka udah dewasa teknologi betul. Yeah. Bahkan kan kayak kata-kata kasar kita mesti kasih tahu, karena kan kita nggak bisa kontrol semua yang dia ngomong. Benar. Jadi dia mungkin menemukan kata-kata yang tidak pantas di luaran misalnya dari informasi yang dia dapet. Iya, kemarin pas lagi nonton anakku bilang what the net gitu. Wah, langsung tanya. Itu apa? Maksudnya itu apakah kaget jadi
what the hell gitu, dia langsung ngomong kayak gitu. Iya. Oh enggak, itu shock katanya. Tapi itu kadang-kadang mereka karena keterbukaan informasi, sebenarnya mereka mengerti apa itu maksudnya. Oh ngerti ya sebenarnya, Iya, nggak tahu juga. Kayak anak gue. Oh ini Kasar. kata yang tidak boleh dibilang sebenarnya. Oh dia iya, bisa dia bilang, tahu sebenarnya. Yang penting itu kita buka jalur rude. komunikasi. Iya. Nah itu benar, jadi kan nggak mungkin kita awasin si ininya dong, iPad-nya. Iya susah sih. Jadi menjelaskan kata-katanya, sedangkan kita baru bisa tahu kalau dia udah ngomong. Jadi teman buat anak kita lebih ini. Nah lebih itu. Sebagai teman. Karena anak-anak kita kan kebanyakan pasti generasi yang udah di sini nih. Jadi mereka orang-orang anak-anak kecil yang generasi alpha itu mereka mudah merasa tidak berfungsi tanpa internet. Coba deh wifi mati. Nah iya pasti. Iya kalau teman-teman cari ya. Waktu itu gue pernah baca artikel ya. Waktu zaman mudik kemarin ya. Zaman mudik tuh ada satu anak ya tidak mau mudik ke kampung orang tuanya. Karena dia dengar nggak ada sinyal katanya. Oh nggak ada sinyal. Jadi itu anak nangis sampai coba teman-teman cari di YouTube ya. Gue lupa lihat di IG story atau di YouTube. Karena nggak ada sinyal di kampung. Iya itu anak sampai nangis ya dipaksa orang tuanya masuk mobil mau dibawa mudik. Dia nggak mau karena dia dengar kabar nggak ada sinyal di kampung orang tuanya. Memang wifi sekarang tuh jadi kebutuhan paling dasar. Sandang, pangan, papan, dan wifi. Nggak mesti anak kecil, nggak mesti kita. Coba deh zaman baby boomers, orang tua kita juga kadang-kadang omah-omah. Iya. Kalau nggak ada wifi mati tuh nggak ada handphone, nggak ada pulsa. Kegiatan ya. Langsung ngerasa panik. Ini gimana ya? Kalau duduk di mana, omah-omah juga suka nanya wifi-nya mana. Iya. Padahal kan zaman dia dulu nggak ada. Teleponnya aja nggak ada. Iya betul. Udah wifi itu udah jadi bagian tidak makan tidak apa-apa. Daripada nggak punya wifi. Kita juga milih restoran, milih tempat makan yang ada wifi-nya nggak? Betul. Iya, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Iya. Benar. Kalau zaman dulu wifi itu misalnya 5 tahun 10 tahun yang lalu wifi itu kayak privilege dah. Restoran atau hotel punya wifi itu privilege. Keunggulan salah satu tempat mewah. Iya, sekarang kalau tidak ada wifi ya kayaknya males ya duduk di situ mau ngapain. Iya, mau yang murah juga ya. Iya, makanan gak enak, misalnya kopi gak gitu enak, tapi kalau ada wifi-nya betul, numero uno. Nah, anak-anak ini kan sangat cepat terekspos dengan dunia luar nih si Alpha, karena kan udah gadget dari lahir. Nah, iya. Gadget dari lahir. Instagram. Iya. Jadi mereka itu lebih banyak menerima informasi. Harusnya jadi punya kekhawatiran mereka itu rendah diri atau mudah terbuli gara-gara internet. Misalnya make up gitu ya, dandan, kulitnya warnanya putih. Sedangkan kalau yang punya warna coklat jadi insecure dari sedini mungkin. Ya karena informasinya terlalu banyak dia dapat ya. Belum bisa nyaring. Otaknya belum bisa nyaring, tapi informasinya ini lebih cepat daripada kemampuan dia menelaah. Sama kayak kalau main-main game, kalau lari tuh suka kayak gini kan, tangan ke belakang. Sedangkan anakku kalau lari kan bisa jatuh ini duluan dong. Iya. Ngikutin. Iya. Karena ngikutin larinya Naruto itu. Oh itu Naruto ya? Naruto. Itu iya. Tangannya ke belakang biar larinya lebih cepat katanya. Oh menolak inian angin. Membelah angin. Oh gitu? Iya katanya begitu. Terus bisa headstand kalau nonton dance, apa namanya kalau yang pakai kepala, break dance ya, muter-muter ya. Kan dia berpikir itu kebiasaan semua orang. Iya, itu tidak perlu dilatih. Sesuatu yang lazim dilakukan. Sesuatu yang lazim dilakukan, dia bisa guling-guling di bawah, kaki ke atas. Sedangkan nggak tahu kalau itu ternyata butuh pelatihan khusus kayak ninja. Set dia pikir menghilang tuh, aku bisa menghilang, gitu. Dia lompat tinggi ya, lompat dari atas ya. Lompat dari atas, jadi sulit banget karena mudah terekspos. Dia juga nggak cepet banget informasinya, dia juga nggak punya saringan yang belum dewasa untuk menyaring. Iya. Sebanyak itu. Gila, makanya sulit juga ya. Kita orang tua sih sebenarnya. Nah, orang tua hubungannya jadi lebih intens harusnya. Kalau orang zaman dulu kan, ya udah nggak apa-apa nonton TV aja, emaknya masak, emaknya pergi, nggak masalah dengan TV. Iya, sekarang kita deal apa yang dia tonton ya. Iya, jadi kita yang belajar. Betul. Gitu. Nah, anak-anak sekarang juga banyak yang sulit menjalin hubungan interpersonal. Karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. Iya benar. Sulit berhubungan, berteman gitu gak sih anak-anak zaman sekarang, apalagi pandemi ya? Iya, terutama pandemi kemarin ya. Lebih banyak di rumah kan, jadi lebih ketemu teman juga by layar ya.
Iya, Iya. kalau sekolah. Padahal kalau sekolah tatap muka kan ada konflik lah, misalnya mereka main lari kejar-kejaran lah, Oh, main ya didorong kedorong lah, ada yang teman. main curang lah, Oh ada iya yang iya lebih iya pilih curang. temen lah, Oh iya iya. bagaimana dia dealing with. Nah, itu sangat banyak Usil pelajaran ya kalau di sebenarnya. sekolah Iya, tuh ada yang ngomong mulu, ngajak iya, ngobrol, yang ditegur kita. Padahal kita yang diajak ngobrol. Ya itu sih benar-benar. Jadi itu susah. belajar sesuatu yang berbeda sih. Iya, hubungan sosialnya Iya, ya. hubungan sosial gimana mengatur dengan orang temen yang kepo, temen yang nakal, Oh ya temen yang usil. baik, usil ya. Itu ada pengaruh belajar yang di Kemarin mana di masa sekarang nggak kan ini sekarang udah tatap muka nih sekolah. Kemarin anak gue udah bilang apa ya? Dia bilang ada satu anak di kelasnya error katanya. error. Kenapa? Bahasanya gadget banget ya. Iya, nah, iya dong. Teknologi banget ya, error. Iya. Kenapa dia error? Dia nggak fokus di sekolahan katanya. Dia nggak fokus belajar. Dia error Oke. katanya. Oh, Bahasanya aja udah teknologi iya. ya. Oh, dia error. Iya. Dia iseng katanya disuruh belajar nggak mau. Kalau aku sih fokus. Kalau dia nggak bisa fokus karena dia error. Oh iya iya iya. Bisa. Pemilihan bahasanya ya. Iya, pemilihan bahasanya. Lucu. Nah, zaman sekarang juga anak-anak punya mental instan gitu. Mentalnya katanya gampang. Pokoknya pengen sesuatu yang Iya, cepat. mau yang cepat ya. Sebenarnya mental instan ini kan udah kita alami di generasi kita, di Benar. generasi milenial. Kita itu terbiasa menyelesaikan segala sesuatu dengan satu klik. Kalau Iya. anak-anak zaman sekarang. Iya, yang sekarang. Kita juga udah mulai kayak gitu toh. Makanya gue memilih menyontek. Walaupun gak satu klik, satu malam iya. mengerjakannya. Ya, tetap ada usahanya Tapi ya. iya itu cenderung lebih instan ketimbang gue ngafalin. Benar. Tapi kenapa gue memilih menyontek ini waktu SMA ya? Karena gue berpikir setelah gue hafalin juga nanti lupa lagi. Jadi apa salahnya kalau gue menyalin? Iya, karena memang dulu kita sekolah tuh ada kata-kata yang bilang yang lalu biarlah berlalu ya. Wajib. Jangan selalu mengenang masa lalu. Iya, makanya apa yang kita pelajarin kita lupain ya. Bener. Tapi bener sih kalau misalnya ujian apa, belum tentu misalnya bulan depan soal yang sama juga belum tentu ingat lagi, perlu ngafalin lagi. Jadi buat apa nginget-nginget hal yang abis itu kita toh lupain. Iya. Mendingan Dipikir-pikir jadi kayak bener ya teman-teman. bener, Tolong mendingan disaring kata-kata kita ya. menyalin. Tidak semua. Kenapa mencontek? Mungkin menyontek karena tidak sepengetahuan, karena tidak mengikuti rules gurunya. Kalau mengikuti rules gurunya namanya menyalin. Oh, oke. Iya gak sih? Bukan ini tidak bisa improvisasi ya jadinya sebenarnya. Kalau misalnya disuruh sadur, misalnya dulu acara 17, acara apa, disuruh salin. Kalau salin kita boleh lihat buku. Nah, tapi kalau misalnya ulangan kita nggak boleh menyalin. Berarti itu karena tidak mengikuti rules aja kali ya? Nah, iya, gua agak bingung nih. Oh iya, kenapa nyontek jadi dosa gitu? Iya, sebenarnya kita Padahal kan menyalin apa yang diomongin guru ya. Menyalin dari buku, menyadur. Disadur. Iya, dulu malas banget ya. Apa yang udah apa yang udah ada di buku ditulis lagi. Iya dong, disuruh tulis lagi. Biar ada kegiatan aja. Nah, itu guru kan sebenarnya kita cuma disuruh baca sendiri, abis itu nyalin dong. Sedangkan kalau ulangan, kita nggak boleh menyadur. Oh iya. Padahal itu diajarkan juga. Iya, dilatih ya. Dilatih untuk menyadur, giliran ulangan kok nggak boleh menyadur. Iya. Ya bagaimana gitu. Teman-teman yang guru. Tapi guru zaman dulu sama guru sekarang pasti beda juga cara ngajarnya. Ya. Iya, mungkin. Kalau dulu kan kayak nomor telepon, kita kan nggak salin dong. Kita kan nggak hafalin satu-satu dong. Dicatat kan punya buku telepon pasti. Iya, gue dulu punya dan gue hafal tuh beberapa nomor telepon teman-teman deh yang sering ditelepon. Iya kan. Yang disuka, ya hafal tuh telepon rumahnya. Yang disuka. Gue nggak. Dulu punya buku ini nggak sih? Yang nama kata-kata mutiara, tanggal lahir, kesukaan, dikasih ke teman, dioper-oper. Betul. Kita hidup di zaman yang sama. Oh iya betul. Kalau kelahiran milenial itu kan pengenalan nama digital biasanya SMP. Lo punya handphone kapan? SMA gua. Oh lo SMA ya? SMA. SMP orang tua lo tapi pakai handphone ya? Belum juga. Lebih ke nggak ada duit sih. Oh jadi, tapi pager dong? Iya, pager ya. Bokap gua dapat fasilitas dari kantornya pager. Oh, iya. Zaman dulu ya pager. Tapi susahnya kalau orang tuanya milenial, orang tua milenial itu katanya, kalau punya orang tua milenial yang introvert, orang tuanya nih sejaman kita nih, tapi introvert, terus sekarang anak lahir dengan
gadget dan bisa punya kemampuan diem di depan gadget berjam-jam, apalagi kalau nggak dibatasi, itu anak makin nggak terasah tuh buat kemana-mana sama hubungan sosialnya. Semakin introvert. Iya. Kalau orang tua, baiknya orang tua bisa membangun komunikasi. Harus, misalnya sekarang makanya banyak aktivitas luar ruangan yang sebenarnya mudah didapetin sih kalau kita punya lapangan kosong, tapi jadi bayar. Oh iya. Karena nggak punya teman bermain kayak Kidzania itu kan main lari-larian, tangkep-tangkepan polisi dulu kan. Sebenarnya cuma gitu doang. Iya, dulu kan kita istilahnya punya main bentengan sebenarnya. Main bentengan, punya teman sosial di sekitar rumah yang sepantaran melakukan aktivitas bersama-sama. Kalau sekarang kan melakukan aktivitas bersama siapa? Iya. Apalagi orang tuanya introvert gitu kan. Iya benar. Nah itu sulitnya sih. Terus kalau misalnya bingung antara kalau ngajarin anak tentang konflik. Nah iya. Memang gimana sekarang, bales nggak, ngajarin bales atau enggak? Kalau dipukul balas pukul misalnya. Tapi atau misalnya gimana? Iya, separah apa yang perlu dibales ya itu. Tapi kalau gue dengar kemarin, gue setuju sama pendapatnya Deddy Corbuzier itu, dia bilang kalau bullying lawan. Jadi dia bilang kalau sifatnya bullying cuman kata-kata, ngejek-ngejek, diemin aja. Tapi kalau udah sifatnya fisik, lawan, dikasih tahu untuk membela diri. Ya, sebenarnya anak-anak tuh pinter, asal kita kasih tahu guidance yang jelas. Guidance yang jelas ya. Gitu. Jadi memang solusi-solusi untuk konflik, yang namanya anak-anak lagi berantem atau bermasalah sama teman-teman di sekolahnya, ya gitu kan. Jadi ya mesti pinter-pinter berarti kita sekarang untuk mensiasati sejauh mana tuh bullying. Kan sebenarnya dari zaman dulu bullying ada ya. Cuma tidak terekspos saja sekarang. Iya, sekarang lebih terekspos gitu. Dulu tidak terekspos, sekarang lebih terekspos karena teknologi. Oh iya betul. Nah oke nih, kebanyakan yang nonton ini mungkin kan generasi Gen Z atau milenial nih. Nah ini cuman opini kita aja, membahas hal-hal tentang generation gap antara zaman dulu dan zaman sekarang. Semoga nggak ada ketersinggungan, karena ini opini semata. Tapi kalau ada yang punya opini lain atau sudut pandang lain, silahkan komen di bawah. Iya, jadi kita bisa saling tukar pikiran ya. Kita juga bisa dapat informasi dari teman-teman ya. Betul. Atau bahkan kalau ada yang ahli di bidangnya, boleh juga. Ah benar. Yang paham antar generasi ini harusnya gimana. Siapa tahu kita bisa ngobrol bareng ya. Betul. Thank you buat kalian yang udah mau luangin waktu ya buat ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.